Hai semua, bertemu kembali dengan saya Pak Anton di channel STC Idea Official. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Anton akan menjelaskan perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Oke, langsung kita bahas. Nah, coba nanti perhatikan di sisi kiri itu adalah pembangunan dan di sisi kanan adalah pertumbuhan. Jadi nanti ada 8 slide yang seperti ini ya. Jadi supaya memudahkan dalam memahami perbedaan antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Oke, kita langsung saja. Kalau pembangunan ekonomi itu adalah proses perubahan terus-menerus, di mana ada usaha perbaikan termasuk juga dalam hal peningkatan pendapatan per kapita. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Nah, yang disoroti di sini adalah pendapatan per kapita. Kalau dalam pembangunan ekonomi itu termasuk bagian dari banyaknya yang akan dilakukan oleh pemerintah atau yang menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi itu fokusnya ya kenaikan pendapatan per kapita itu. Ya, fokusnya di pendapatan per kapita. Kalau pertumbuhan ekonomi. Oke ya, semoga paham ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, tujuan pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kalau tujuan pertumbuhan ekonomi adalah memperlancar proses pembangunan ekonomi. Ya, jadi jelas ya kalau pembangunan itu secara umum targetnya adalah masyarakat sejahtera. Kalau pertumbuhan ya hanya sebagai memperlancar proses pembangunan ekonomi itu sendiri karena bagian kecil dari pembangunan ekonomi. Oke, lanjut. Pembangunan ekonomi bersifat kualitatif atau tidak dihitung berdasarkan angka-angka. Jadi kualitasnya bagaimana pembangunan ekonomi di suatu negara. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif. Nah, biasanya dapat diukur dengan menghasilkan angka-angka. Misalnya pertumbuhan ekonomi di kota Yogyakarta atau provinsi Yogyakarta, DKI Jakarta, atau Indonesia, bagaimana pertumbuhannya. Nah, teman-teman juga bisa menghitung ya, ada cara bagaimana kita menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Di video sebelumnya juga sudah ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, pembangunan ekonomi selalu memperhatikan adanya pemerataan pendapatan. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi hanya memperhatikan kenaikan pendapatan, bukan pemerataan pendapatan. Jelas ya yang di sana ya. Jadi kalau pembangunan ekonomi itu harus rata ya, dari ujung satu sampai ujung yang lainnya di negara tersebut harus rata pendapatannya. Kalau pertumbuhan hanya melihat kenaikan pendapatannya saja. Oke, lanjut lagi. Kalau pembangunan ekonomi akan selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi pasti ya kalau pembangunan ekonominya baik atau meningkat, berarti pertumbuhan ekonominya juga pasti meningkat karena bagian dari pembangunan ekonomi. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan adanya pembangunan ekonomi. Karena ruang lingkupnya yang kecil tadi ya, yang dilihat hanya pendapatan per kapita saja. Maka belum tentu kalau pertumbuhan ekonominya baik atau meningkat akan dibarengi dengan pembangunan ekonomi yang meningkat. Tidak begitu ya, tidak selalu diikuti.
Berikutnya, pembangunan ekonomi berfokus pada kerja pemerintah. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi berfokus pada kerja pengusaha. Ini jelas ya, kalau pembangunan itu jelas pemerintah yang akan ikut andil besar. Kalau pertumbuhan ya tergantung bagaimana pengusaha-pengusaha di negara tersebut. Berikutnya, pembangunan ekonomi didukung oleh kebudayaan, teknologi, pemerintah, dukungan masyarakat, dan kondisi ekonomi. Ya, sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi didukung oleh sumber daya alam, sumber daya manusia, kewirausahaan, dan investasi. Atau kita sebut mungkin kalau pembelajaran kelas 10 ya, ada faktor-faktor produksi ini yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, antara pembangunan dan pertumbuhan ini juga punya penghambat masing-masing. Ya, kalau pembangunan secara umum penghambatnya adalah rendahnya pengetahuan dan teknologi, rendahnya kualitas tenaga kerja, kurangnya anggaran, kaitannya dengan pendidikan, korupsi yang tinggi, dan pengangguran. Jadi ini lingkupnya luas. Sedangkan kalau pertumbuhan, penghambatnya ada produktivitas penduduk yang menurun, kegagalan pembangunan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Lebih kepada manusia kalau kita lihat di sini ya, atau perusahaan di sini. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya Pak Anton sampaikan untuk video pembelajaran ini. Semoga informasi yang Pak Anton berikan dapat bermanfaat untuk proses PJJ ekonomi. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe channel CCA Dia boleh silahkan, supaya membantu channel ini semakin dikenal ya, semakin dikenal, semakin berkembang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.